Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Asyika Melia Rabbani di dalam program Besti, Belajar Islam dengan Teliti. Nah, teman-teman, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Salah satu buktinya adalah dengan disyariatkannya berwudu. Nah, berwudu sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Satu studi medis yang pernah dilaksanakan oleh Dr. Magadov dari Dagestan State Medical Academy of Russia pernah menyatakan bahwasanya ritual ablution atau wudu memiliki fungsi manfaat yang signifikan dalam memperlancar peredaran darah. Lah, kok bisa sih? Karena ketika kita berwudu, titik-titik refleksi tubuh atau yang disebut dengan bases itu dirangsang. Nah, jadi ketika titik-titik refleksi tubuh yang ada di wajah, di tangan, dan di kaki itu dialiri air wudhu, maka titik-titik ini akan merefleksikan diri, akan mempertenang diri sehingga aliran darah itu menjadi lebih lancar. Nah, teman-teman, biar kita bisa mendapatkan manfaatnya wudhu secara maksimal, yuk kita pelajari bersama-sama apa sih yang harus kita lakukan ketika berwudhu. Oke teman-teman, masih membahas kitab Matan Safinatun Najah. Pada pertemuan sore hari ini kita akan langsung membahas 5 pasal, yaitu pasal furudul wudu, yang kedua pasal tentang niat, yang ketiga pasal tentang air, yang keempat pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, dan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah pasal mengenai furudul ghusli. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu itu sittatun 6. Al-awwalu, adapun yang pertama itu an-niyatu niat. As-tsani, adapun yang kedua itu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Ar-rabi'u, adapun yang keempat itu mashu syai'in, mengusap sesuatu minar ra'si dari kepala. Al-khamisu, adapun yang kelima itu ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam itu at-tartibu, tertib. Jadi teman-teman, wudu lughatan atau secara bahasa berasal dari kata al-husnu, baik, atau an-nadhafatu, suci. Sementara wudu secara syarat atau istilah adalah isti'malu ma'in tohurin li'a'do'in maksusotin, menggunakan air yang suci untuk bagian-bagian tubuh yang dikhususkan. Nah, wudu sendiri memiliki 6 hal-hal yang wajib dilakukan. Nah, ketika 6 hal-hal ini tidak dilakukan waktu berwudu, maka wudunya itu tidak dihukumi sah. Yang pertama adalah niat. Hal ini akan diterangkan di pasal selanjutnya. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Jadi ketika kita berwudu, tangan kita udah basah, kita tempelkan aja gini di sebagian kepala, itu udah dihukumi mashur roksi, maka wudunya udah sah. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki berserta mata kaki, dan yang keenam adalah tartib atau berurutan. Nah, tartib atau berurutan ini itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi harus berurutan. Oke, yang kedua, pasal selanjutnya, faslun ay hadza faslun. An-niyatu, adapun niat itu qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, muqtarinan, hale dibarengi bifi'lihi, dengan melakukannya syai'. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati, wa talaffudu, dan adapun melafatkan biha dengannya niat itu sunnatun, sunnah.
Wa waqtuha, adapun waktunya niat itu inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh awal bagian minal wajhi, dari wajah. Wa tartibu, dan adapun tartib itu Allah yuqaddima, hendaknya tidak mendahulukan syapaman udwan, pada suatu bagian tubuh, ala udwin, atas bagian tubuh yang lain. Jadi pasal ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah niat. Niat lughatan secara bahasa berasal dari kata al-qasdu, yang artinya menyengaja. Sementara niat secara istilah atau syariat berasal dari adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukan pekerjaan sesuatu tersebut. Nah, contohnya gini. Ketika kita berwudu, awal bagian yang harus kita basuh adalah wajah. Maka ketika tangan kita ini sudah dibasahin air, kita mau basuh awal bagian wudu, kita tempelkan tangan kita gini, itu sambil berniat di dalam hati atau dilafatkan. Nah, kemudian di sini ada wat talaffudu biha sunnatun, melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Kok bisa sih? Jadi contohnya kayak gini. Ketika kita mau niat sholat isya, pikiran kita sudah bilang gini, aku mau niat sholat isya. Namun terkadang hati kita itu melenceng, aku mau niat sholat maghrib. Nah, jadi di sini lisan melafatkan niat itu tujuannya adalah untuk mengukuhkan hati. Jadi ketika lisan kita bilang aku mau niat sholat isya, maka secara otomatis hati kita akan berkeyakinan aku mau niat sholat isya. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tartib. Allah yuqaddima udwan ala udwin. Hendaknya tidak mendahulukan suatu bagian badan dengan bagian badan yang lain. Oke, jadi tadi kita sudah tahu bahwasannya bagian-bagian badan yang harus kita basuh ketika wudhu, yang pertama adalah wajah, kedua tangan sampai kedua siku, yang ketiga mengusap sebagian kepala, dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Nah, ketika kita mengusap wajah dulu, ketika kita mengusap tangan dulu sebelum mengusap wajah, maka ini wudunya tidak sah karena tidak tertib. Begitu pula ketika kita mengusap kepala dulu, baru membasuh wajah. Nah, ini hukumnya tidak sah, maka seseorang harus mengulang wudunya dari awal, begitu. Pasal selanjutnya, faslun ayyhada faslun. Al-ma'u, adapun air itu qalilun, sedikit, wa katsirun, dan banyak. Fal qalilu, adapun air yang sedikit itu air dunal qullataini, yang kurang dari 2 kulah. Wal katsiru, dan adapun air yang banyak itu qullatani, 2 kulah, fa aktsara, atau lebih. Al qalilu, adapun air yang sedikit itu yatanajjasu, bisa menjadi najis, biwuqu'in najasati, dengan jatuhnya najis, fihi, di dalamnya al-qalil, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah apa al-qalil. Wal ma'u, dan adapun air al-kathiru, yang banyak, itulah yatanajjasu, tidak bisa menjadi najis apa ma'ul kathir, illa, kecuali idza taghayyara, ketika berubah apa ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Jadi teman-teman, air menurut syariat itu terbagi menjadi 2, air qalil yang sedikit dan air katsir yang banyak. Nah, air qalil ini adalah air yang kurang dari 2 kulah. Jadi ukurannya 1 kulah adalah 95,76 liter, sehingga 2 kulah adalah 191,52 liter. Saya ulangi, 2 kulah itu 191,52 liter. Nah, contohnya gimana sih? Jadi teman-teman tahu kan galon air yang besar, yang aqua itu? Tahu. Nah, itu isinya 19 liter. Sehingga air itu dinamakan air itu ada 2 kulah sebanyak air galon itu 10 kali. Jadi 10 kalinya air galon itu adalah 190 liter. Maka kalau mau jadi 2 kulah harus ditambah sedikit lagi biar airnya jadi 191,52 liter. Teman-teman juga bisa misalkan kayak gini, tabung warna biru yang biasanya Pak Tukang itu gunakan buat ngumpulin air, tahu kan? Tahu. Itu isinya 200 liter. Nah, maka air ini tuh lebih dari 2 kulah. Nah, teman-teman,
Air yang kolil atau air yang kurang dari 2 kulah itu hukumnya dia bisa najis ketika dikenai benda najis atau ada benda najis yang jatuh di dalamnya. Contohnya percikannya air kencing. Nah, airnya itu najis. Nah, kalau yang kedua, air kathir adalah air yang 2 kulah atau lebih banyak dari 2 kulah. Nah, air kathir ini ketika kemasukan benda najis, airnya tidak menjadi najis. Kecuali jikalau benda najis ini merubah warna, rasa, dan baunya air, maka airnya menjadi najis. Pasal berikutnya, faslun ayyhada faslun mujibatul ghusli, adapun hal-hal yang mewajibkan mandi itu sittatun 6. Ilajul hasyafati, yaitu memasukkannya kemaluan laki-laki, fil farji, di dalam kemaluan perempuan, wa khurujul mani, dan keluarnya mani, wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan, wal mautu, dan mati. Amin. Jadi hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi ada 6. 3 hal itu mewajibkan mandi bagi seorang laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama ilaj atau bisa kita bilang bersenggama. Yang kedua keluarnya mani, baik secara sengaja maupun tidak secara sengaja, baik ketika sadar maupun ketika tidak sadar. Dan yang ketiga adalah mati. Kemudian 3 perkara selanjutnya dikhususkan untuk perempuan saja, yaitu ketika seseorang selesai haid, ketika seseorang ini selesai nifas, dan ketika perempuan setelah melahirkan. Nah, orang-orang ini wajib untuk mandi. Adapun mayat yang sudah dimandiin kemudian disetubuhi oleh orang, maka mayat ini tidak diwajibkan untuk mengulang lagi mandinya. Jadi nggak usah dimandiin lagi ya. Kemudian pasal terakhir, faslun ayyhada faslun furudul ghusli, adapun fardu-fardunya mandi itu isnani 2. An-niyatu, yaitu niat, wa ta'mimul badani, dan meratakan badan bil ma'i, dengan air. Jadi hal-hal yang harus dilakukan ketika mandi itu ada 2, yaitu niat dan meratakan badan dengan air. Jadi teman-teman, ketika kita itu mandi fardu ataupun sunnah dan tidak melakukan 2 perkara tadi, maka mandinya itu tidak sah ya. Iya. Oke. Jadi yang pertama niat. Tadi kita tahu bersama bahwasanya niat menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukan sesuatu tersebut. Maka ketika mandi, kalau teman-teman nih ya terbiasa mandi itu mengguyur bagian badan yang paling atas dulu. Ketika guyuran pertama dan mengusap bagian atas itu, teman-teman wajib berniat. Nah, adapun ketika teman-teman itu terbiasa mandi dengan mengguyur badan yang paling bawah dulu, maka berniat ketika pertama kali mengguyur bagian badan yang bawah itu ya. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Nah, perlu diperhatikan, seluruh badan ini adalah seluruh yang nampak dari badan, sehingga sela-sela jari, lipatan seperti lipatan ketiak dan lipatan sendi-sendi, terutama ini di bagian belakang daun telinga dan biasanya tengkuk, itu juga wajib harus dikenai air. Nah, kalau misalkan ada bagian kecil dari badan yang tidak terkenai air, maka mandinya ini tidak sah, harus mengulang. Jadi ketika kita mandi, kita harus berhati-hati dan memastikan bahwasanya semua anggota badan kita yang nampak itu terkena air. Oke teman-teman, cukup di sini saja pembelajaran kita pada sore hari ini. An-nadhafatu syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sebagai seorang mukmin, mari kita sama-sama menjaga kebersihan. Salah satunya adalah dengan rajin berwudu ya. Karena kita tahu bersama bahwasanya wudu itu banyak banget manfaatnya buat kita. Nah, karena bersih adalah pangkal dari sehat, dan sehat adalah pangkal dari kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2664. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.